Why am I looking at you? You're a picture in a frame. Halo, Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah sistem basis data, di mana saya akan membahas tentang 3 materi. Di antaranya yang pertama, controlling user access. Yang kedua, ada yang namanya creating dan revoking object privilege. Dan juga yang ketiga, saya akan membahas tentang regular expression. Jadi langsung saja, yang pertama, saya connect terlebih dahulu. Kemudian ke password. Nah, jadi di sini pertama saya akan membahas tentang controlling user access. Jadi controlling user access ini pada multiple user, dia hanya menjaga keamanan using access dan penggunaan basis data. Keamanan basis data digolongkan menjadi 2 kategori. Yang pertama, keamanan sistem. Yang kedua, ada yang namanya keamanan data. Keamanan sistem itu sendiri mencakup akses dan penggunaan database di tingkat sistem seperti create user, username, password, dan juga memberi hak istimewa sistem yang dapat dilakukan oleh pengguna seperti membuat tabel, view, dan juga sequence. Kemudian yang kedua ada yang namanya keamanan data. Keamanan data ini berkaitan dengan hak istimewa objek yang mencakup akses dan pengguna objek database beserta tindakan yang dilakukan. Selanjutnya ada yang namanya hak istimewa dan skema. Hak istimewa itu sendiri adalah hak untuk mengakses pernyataan tertentu di mana pengguna membutuhkannya untuk dapat mengakses ke database. Yang kedua ada yang namanya skema. Skema di sini adalah kumpulan objek seperti tabel, view, dan juga sequence. Nah, langsung saja di sini kita akan mempraktekkan bagaimana sih controlling user access itu, di mana controlling user access itu pada kategori pertama yaitu keamanan sistem. Kita bisa kita sebagai user atau pengguna bisa meng-create sebuah tabel, view, dan juga sequence. Sequence. Nah, sistem replace DBA menciptakan pengguna agar tidak punya hak apapun saat itu. Lalu DBA tersebut memberikan hak istimewa dengan cara yang pertama kita create user, kemudian nama user atau username. Di sini saya buat namanya Karina by password. Contohnya Karina saja. Mungkin username Karina juga sudah ada. Salah. Ketinggalan identify. Kemudian user create. Nah, lalu kita juga bisa mengubah password dengan menggunakan alter user Karina. Langsung saja kita identify by ubah password baru. Identify by biasanya Karina Jul. Ya, Karina Jul. Contohnya seperti itu. Nah, lalu kita menggunakan grant. Jadi kita di sini akan menggunakan grant untuk mengalokasikan hak istimewa sistem pada pengguna dengan cara seperti ini, grant, kemudian create session, create table, kemudian create sequence, dan juga create view by itu Karina user. Grant sukses. Di sini artinya dengan menggunakan grant ini kita bisa sebagai pengguna kita diberi hak untuk meng-create session, create table, create sequence, dan create view. Yaitu merupakan hak istimewa bagi kita sebagai pengguna. Next, masuk ke pembahasan kedua yaitu tentang creating dan revoking object privilege, yang mana artinya adalah membuat dan mencabut hak istimewa objek. Jadi di sini kita menggunakan role, di mana role itu sendiri
bernama hak istimewa yang diberikan kepada pengguna untuk membuat role sintaknya seperti ini, create role manager. Nah, role dibuat, gunakan grant untuk meletakkan role pada pengguna serta memberi hak istimewa untuk role tersebut. Nah, jadi seperti ini, dimana saya memberikan hak istimewa untuk manager ini, yaitu create session, table, dan sequence serta view seperti grant yang mengalokasikan hak istimewanya untuk si user Karina tadi. Jadi seperti itu. Lanjut, saya akan membahas tentang regular expression. Di sini saya menggunakan tabel HR, jadi kita alter user atau kita unlock terlebih dahulu. Account unlock. Kemudian kita identify, kita buat passwordnya, Bahaha. Kemudian kita connect lagi HR. Nah, setelah terconnect, contohnya di sini saya akan menggunakan regular expression. Contohnya di sini kita akan menampilkan nama karyawan, nama first name-nya karyawan itu Stephen. Tidak peduli mau bentuknya V atau P, tapi dia tuh Stephen. Jadi seperti ini. Select first name, last name, from employees dari tabel employees, di mana regular expression expressionnya itu first name. Nah, jadi di sini kita menggunakan regular expression di mana ada tanda pangkat, kemudian tanda kurung. Nah, di sini artinya kita akan menampilkan first name yang namanya Stephen, mau dia V atau P atau PH. Jadi bisa Stephen atau Stephen. Jadi dia akan menampilkan dua first name, yaitu Stephen atau Stephen. Seperti itu, dengan last name-nya masing-masing. Nah, contoh lainnya di sini kita akan membuat last name. Nanti saya jelaskan outputnya. Kemudian regular expression, replace last name. Kemudian di dalamnya ada H. Oke. Dimana dia akan digantikan dengan bintang. Kita aliaskan sebagai name change atau nama yang berubah, nama yang sudah diubah. From employees. Wow. Jadi di sini maksudnya setiap yang ada huruf H, A, I, U, E, O, dia akan digantikan dengan bintang. Nah, misalnya Hunol, nama last name-nya, kemudian name change-nya, kemudian nama yang sudah diganti adalah 0, bintang-bintang 0, karena H dan U itu termasuk ke dalam regular expression yang sudah kita buat di codingan tadi. Nah, ini kenapa dia tidak berubah? Karena kan diawali dengan H. Jadi pada codingan kita diawali dengan H, kemudian A, I, U, E, O. Tapi kalau ko ini diawali dengan K. Seperti ini. Contoh yang kedua ada yang namanya Hutton. Hutton diganti menjadi namanya diganti menjadi
double bintang ton. Nah, jadi seperti itu video pembahasan tentang 3 materi tadi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan sampai jumpa di video selanjutnya.